Saudara sekalian, tadi kita sudah bicara mengenai birokrasi sebagai aktor atau sebagai kelompok ya atau organisasi yang menghasilkan kebijakan publik yang lalu kemudian berbasis pada itu lalu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Itulah birokrasi. Nah, birokrasi seringkali memiliki satu konotasi yang buruk di masyarakat. Memiliki satu citra yang negatif. Apa misalnya? Birokrasi itu begini, kalau berhadapan dengan birokrasi, maka kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa ada duitnya, kenapa dibuat gratis? Itulah beberapa anggapan negatif ya atau peyoratif tentang birokrasi. Apakah benar? Waduh, kita nggak tahu juga tuh. Apakah salah? Juga kita nggak tahu. Namun itu adalah suatu pandangan masyarakat yang konon ceritanya itu berdasarkan pada pengalaman mereka juga, ya. Nah, makanya kemudian lalu birokrasi seringkali dianggap sebagai atau dilambangkan dengan dengan tumpukan kertas yang tebal, yang menggunung gitu ya. Di mana bisa dibayangkan tuh mereka yang berada di tumpukan yang terbawah tentu lalu kemudian bingung kapan saya terlayani nih. Ketika cara kerja daripada sang birokrat adalah lebih mengutamakan tumpukan kertas yang di atas ya. Andaikan saja itu adalah satu tumpukan dari pemohon masyarakat misalnya, maka tentu kalau misalnya para pemohonnya sudah berada di tumpukan yang paling bawah, bukannya senang malah nggak senang. Kenapa? Karena waktu yang di mana kemudian dia bisa menerima layanan itu menjadi nggak ketahuan ya, saking karena tingginya gunungan kertas tersebut. Bisa juga kemudian lalu birokrasi seringkali digambarkan dengan tikus ya, tikus yang suka mengerat makanan ya, yang suka memotong atau menghabiskan beras atau yang lain ya, mengindikasikan bahwa atau seakan-akan mau mengatakan bahwa birokrasi ini nggak ada gunanya, tapi malah merugikan gitu ya. Nah, repotnya lagi adalah bahwa merugikannya ini semua berlangsung diam-diam, berlangsung seolah-olah tanpa dosa, karena tadi semua berlindung di balik kewenangan, di balik ketentuan, padahal ujung-ujungnya tidak ada pihak yang diuntungkan apalagi masyarakat. Nah, untuk itu maka kenapa kemudian lalu birokrasi digambarkan sedemikian rupa? Maka mari kita lihat ke belakang ya, ketika Max Weber itu pertama kali membuat satu studi khusus tentang birokrasi, di mana menurut Weber birokrasi adalah satu organisasi yang bersifat goal oriented. Jadi dengan kata lain dia organisasi yang bersifat fokus pada pencapaian tujuan tertentu ya, dan didesain dengan pendekatan rasional ya, dalam rangka untuk mencapai satu tujuan yang tadi dikatakan sebagai tujuan organisasi secara efisien. Jadi dengan kata lain dibuat secara rasional dan diusahakan untuk mencapai tujuan secara efisien. Itulah birokrasi sebetulnya menurut Weber. Dan dalam rangka melakukannya, maka orang-orang yang terlibat di situ dalam birokrasi disusun ya, atau terbentuk atau tergelar dengan pendekatan peringkat atau pangkat ya, secara hierarki, di mana kemudian lalu berbagai informasi keputusan itu kemudian bergerak dengan pendekatan rantai komando ya, dengan pendekatan petunjuk dari atas sampai bawah, mengalir dari kiri kanan dan seterusnya. Nah, itulah cara kerja birokrasi. Ada orang-orangnya yang semuanya tergelar dengan pangkat tertentu, hierarki tertentu, dan bekerja atas dasar perintah dari atas ke bawah gitu ya, yang semuanya bekerja untuk tujuan tertentu secara rasional dan secara efektif. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, maka sebetulnya niatnya baik tuh ya, prinsip-prinsip bekerjanya baik birokrasi tersebut, sehingga kalau kemudian lalu dalam rangka kenyataannya birokrasi ini kemudian menjadi menghambat ya, penuh dengan kebocoran anggaran, penuh dengan penyimpangan dari sisi lamanya proses pengambilan keputusan dan seterusnya, pasti ada yang salah nih. Salahnya di mana ya? Nah, kalau itu kemudian dilakukan dalam rangka masalah hukum, masalah kejahatan, masalah keamanan, masalah pertahanan misalnya, wah itu lebih kacau lagi ya. Karena nanti ujung-ujungnya kemudian lalu hukum disimpangkan, pertahanan menjadi gampang dibobol, keamanan menjadi sesuatu yang kemudian malah menjadi mencemaskan masyarakat. Maka tentu lalu kemudian menjadi makin buruk pelayanan publik yang terjadi, makin jeleklah kualitas birokrasi
dan ujung-ujungnya kemudian lalu anggapan tentang negara menjadi makin negatif juga gitu ya. Nah, itulah yang kemudian efek-efek yang perlu kita pertimbangkan. Teman-teman sekalian, sebelum kita bicara mengenai bagaimana mencari solusi dan seterusnya, maka mari kita lihat dulu tentang perbedaan karakter ya, substansi daripada perbedaan dari organisasi sektor publik yang kita sebut sebagai birokrasi dan organisasi swasta secara umum. Di sini ada beberapa perbedaannya nih teman-teman sekalian, mulai dari tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan juga karakteristik anggarannya. Ya, satu contoh saja misalnya, dari segi tujuan organisasi, maka organisasi publik seperti birokrasi itu selalu harus bersifat non-profit, tidak mencari keuntungan. Ya, dia sudah dibekali dengan anggaran, dan dengan anggaran itu lalu kemudian di-deliver sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat tanpa bicara mengenai keuntungan. Lain dengan swasta, ya, di mana dalam hal ini harus ada keuntungan yang diperoleh agar dengan keuntungan itu lalu kemudian bisa menjadi bisa kemudian lalu didistribusikan dalam bentuk gaji, dalam bentuk honorarium kepada pihak-pihak yang menggerakkan perusahaan tersebut. Demikian juga dari segi anggaran yang tersedia, maka anggaran yang tersedia untuk organisasi publik itu memang sepenuhnya hanya dan hanya jika diperlukan oleh publik gitu ya. Jadi nggak boleh misalnya untuk kepentingan komersil misalnya, lalu kemudian hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja misalnya, tidak. Ya, pada dasarnya adalah dipergunakan untuk kita semua, untuk masyarakat pada umumnya. Nah, lain dengan konteks swasta ya, di mana dana yang ada, anggaran yang itu hanya memang dipergunakan untuk kepentingan tertentu saja, untuk mereka-mereka yang kita sebut sebagai stakeholder saja atau para pemegang saham misalnya. Nah, mereka lah yang kemudian menikmati anggaran yang tersedia. Nah, rekan-rekan sekalian, soal karakter organisasi publik dan swasta ini, mengapa harus dibedakan? Ya, mengapa kita perlu mengambil garis tegas di antara keduanya? Begini, ada beberapa alasan ya. Alasan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah bahwa kenapa harus dibedakan? Karena dari dalam prakteknya seringkali kita melihat bahwa ternyata karakter publik dan bisnis dewasa ini cenderung collude ya, cenderung menjadi satu, dan lalu kemudian nggak kelihatan lagi. Ini sebetulnya birokrasi publik atau swasta sih sebetulnya? Ya, karena tadi katanya ini adalah pelayanan publik, kok berbayar ya gitu ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kuliah pada yang lalu, di mana ketika kita mengambil konteks demokrasi, di mana pelayanan publiknya juga mengambil konteks variabilitas yang tinggi ya, maka ada saja pelayanan publik yang jika ingin dinikmati oleh masyarakat tertentu, maka ada konteks berbayarnya gitu ya. Nah, pada konteks ini lalu apa bedanya ya dengan pelayanan publik, dengan organisasi publik dan organisasi swasta misalnya? Alasan kedua adalah bahwa adanya keragaman di antara organisasi publik itu sendiri. Jadi dengan kata lain, ada organisasi publik yang memiliki karakter sebagai contoh misalnya dinas, kanwil, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang memiliki karakter berbeda-beda. Tentunya BUMN dan BUMD itu agak dekat dengan konteks perusahaan swasta pada umumnya gitu ya. Sama-sama bertujuan mencari profit, walaupun profit yang sepenuhnya masih dalam naungan publik ya. Dengan kata lain, walaupun mencari profit misalnya, tapi profit yang semuanya dikembalikan kepada masyarakat misalnya. Atau misalnya mencari profit tapi dilakukan dengan tidak merusak lingkungan misalnya. Itu adalah karakter daripada BUMN dan BUMD. Jadi ada samanya, ada bedanya dengan organisasi swasta. Ada lagi alasan ketiga teman-teman sekalian adalah bahwa organisasi publik itu memang memiliki tugas, memiliki kepentingan untuk membawa masyarakat ini kepada satu situasi yang lebih baik di masa depan. Tadi saya katakan pada kuliah yang lalu misalnya tentang pentingnya membangun renstra ya, yang bersifat visioner untuk membawa masyarakat menjadi satu hal yang lebih bagus dan memenuhinya. Jadi jangan hanya renstra demi renstra ya, tapi juga renstra yang kemudian terpenuhi, di mana kalau itu terpenuhi, maka organisasi publik adalah drivernya ya, dan setelah terpenuhi lalu organisasi swasta kemudian lalu melengkapinya sehingga lalu menjadikan masyarakat yang paripurna. Nah, inilah tiga hal yang seringkali menjadikan kita harus membedakan ya, sebagaimana kenyataannya bahwa organisasi publik itu beda dengan organisasi swasta, betapapun kelihatannya sama, tapi mungkin sama dari segi bahwa memang harus memiliki standar kinerja, memiliki prosedur operasional yang jelas, memiliki pertanggungjawaban yang juga jelas, memiliki prinsip untuk efisien dan seterusnya. Tapi dari sisi akuntabilitas, anggaran, kepentingan publik jelas beda antara konteks organisasi publik dalam hal ini birokrasi dengan perusahaan swasta.
teman-teman sekalian, maka walaupun dia adalah organisasi publik, jangan lupa bahwa dia beda dengan organisasi swasta, dan tidak hanya dari segi hal yang besar, tapi juga dalam hal yang internal, budaya organisasinya pun beda. Ya, kita banyak mengenal budaya organisasi birokrasi yang konon katanya lambat, konon katanya terlalu hierarkis, cenderung feodal juga misalnya, itulah budayanya, yang kemudian lalu terlihat dalam rangka praktek organisasinya. Konon katanya birokrasi Indonesia itu lalu seringkali terlalu repot dengan urusan seremoni, urusan protokol, lalu kemudian juga bertele-tele, tidak ada kepastian dalam rangka kapan suatu pelayanan publik dapat selesai, nggak usahlah pelayanan publik, kapan misalnya satu urusan persuratan dapat selesai, satu perizinan dapat selesai, ya, dan seterusnya, dan kemudian lalu mengejawantah lagi, ya, dalam bentuk perilaku individunya, ya. Kita lalu menemukan banyak ASN, ya, aparat sipil negara, yang kemudian lalu ternyata memang melambangkan atau menggambarkan tentang kondisi kantornya, gitu ya. Aparat sipil yang lambat, yang tidak chest-plan dalam rangka menjawab, ya, semuanya bilang nanti, entar dulu, yang penting sekedar melaksanakan tugas tanpa melihat bagaimana pelaksanaan tugas itu kemudian bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kemudian kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Nah, itu adalah urutan mulai dari konteks yang besar di mana organisasi publik itu memiliki ketentuan, turun kepada budaya organisasi, turun terus, dan kemudian terlihat pada perilaku individu aparat sipil negara yang mengawaki birokrasi tersebut. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman sekalian. Kita akan jeda sebentar dan kita akan fokus masih pada konteks perilaku organisasi sebagai pengejawantah dari suatu organisasi publik yang kita kenal dalam bentuk birokrasi.